IKN jadi sarang prostitusi. Perputaran uang dari bisnis ini sampai 4 miliar rupiah. Hah? Seharusnya paling 15 menit 20 menit paling lama. 15 menit, Ya. 20 menit. Beda lagi kalau per jam. Kalau per jam itu 1 jam tuh habis nggak habis selesai gitu loh. Kita akan membangun IKN yang benar-benar menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Kota yang katanya jadi simbol masa depan Indonesia, sekarang malah ramai jadi tempat jajan. Gimana ceritanya proyek legasi Jokowi ini bisa jadi kayak gini ya? Kami menelusuri Kecamatan Sepaku, titik paling dekat dari jantung proyek IKN. Bukan buat nyari peluang investasi, tapi nyari jejak bisnis yang nggak pernah masuk perencanaan negara. Oke. Dari mana tadi? Dari apa? Aku buka sepatu boleh? Oke. Tapi bayarnya di sini berapa? 300. 300 per malam. Mm-mm. Biasanya melayani siapa aja kalau di sini? Ya pekerja sini lah. Kita nggak tahu mas. Karena aku kayak gini, kok ada sampai kayak tamu gitu masuk, ya kenalan wajar ya kan. Iya. Terus asli mana pasti kita kenalan itu kan dari situ asli mana. Kalau aku masih tahu teng. Kalau sukunya banyak kan tamu gitu asli mana gitu kan. Solo time gitu-gitu berapa jam segala macam? Seharusnya paling 15 menit 20 menit paling lama. 15 menit, Ya. 20 menit. Beda lagi kalau per jam. Kalau per jam itu 1 jam tuh habis nggak habis selesai gitu loh. Nggak mangkal atau nongkrong di pinggir jalan. Bunga dan kebanyakan PSK di sini biasanya nyewa kamar buat beberapa hari. Kamar ini dipakai buat ngelayanin tamu-tamu mereka. Mereka nggak bawa barang banyak biar gampang pindah-pindahnya. Untuk tarif, Bunga pasang harga Rp300.000 buat short time. Durasinya sekitar 15 menit. Kalau lagi laris, sehari bisa dapat sampai 4 tamu. Nah, ditanya soal risiko penyakit, Bunga punya aturan harus pakai pengaman. Kalau resiko dirazia, Bunga sih udah pasrah. Sepanjang 2025, Satpol PP Kabupaten Penajam Pasir Utara rutin gelar razia di berbagai titik yang jadi bagian dari wilayah IKN. Beberapa bulan terakhir, puluhan perempuan dijaring. Dan yang bikin kaget, mereka datang dari mana-mana. Nggak cuma dari dalam Kalimantan, tapi juga ada yang bela-belain merantau nyebrang laut dari Bandung, Jogja, dan Makassar. Mereka melihat peluang cuan di ibu kota baru yang belum jadi-jadi ini. Tapi, meski sering dirazia, mereka nggak kapok-kapok nih. Dari data Satpol PP PPU per 10 Juli 2025, masih ada 93 nama yang masih aktif open BO. Mereka nyebar di sejumlah titik di sekitar IKN. Kayak ekosistem gelap yang susah diberesin. Nah, ini dia beberapa titik yang diduga jadi tempat praktik prostitusi di dalam dan sekitar IKN. Lokasinya macam-macam, ada yang di hotel, guest house, dan kos-kosan. Tapi tahu nggak, yang bikin lebih kaget lagi bukan cuma soal praktiknya, tapi perputaran duitnya. Dari bisnis terselubung di sekitar IKN ini, perputaran uangnya diperkirakan tembus sampai 4 miliar rupiah setiap bulannya. Gokil! Jadi rata-rata tuh 5 pelanggan ya, masuk dalam satu hari satu malam, sehingga kami berasumsi bahwa untuk perputaran IKN itu sangat besar sekali uang untuk urusan praktek prostitusi online ini. Dan sekali kencan 300.000 per jam, itu kalau kami kalikan sekitar 27.900.000 perputaran uang dalam 1 jam. Dalam 1 jam itu mas. Kemudian kalau kita asumsikan lagi bahwa rata-rata dia melayani hidung belang ini 5 orang, kalau kita kalikan 93 orang itu ada 139.500.000 dalam 1 hari 1 malam. Tadi 1 jamnya kan 27 juta sekian, dan kalau dikonversikan ke dalam 1 bulan itu ada sekitar 4 miliar 185 juta.
uang yang beredar di sana 4M satu bulan. 4M ya. Maraknya praktik prostitusi di sekitar IKN bikin gerah warga asli Kecamatan Sepaku. Bukan cuma soal moral, tapi juga karena usaha mereka ikut dirugikan. Salah satunya Nurbaya, pemilik guest house syariah yang merasa namanya dibajak oleh tamu-tamu nakal. Kita kan dari awal bangun penginapan memang sudah kita labelkan syariah, supaya yang datang itu biasanya kan tamu kalau sudah datang melihat syariah, sudah tahu peraturannya bakal seperti ini gitu. Tapi ternyata ada sebagian orang yang memanfaatkan itu, mengambil nama, diperuntukkan untuk hal-hal yang tidak baik begitu. Tadinya kan kita nggak berpikir sampai ke sana ya gitu. Mungkin karena setiap kita tanyain ngapain mas, tempat temen gitu. Tapi kan durasinya itu loh mas, banyak, keluar masuknya banyak, orangnya banyak gitu sih. Jadi kita seperti kayaknya nggak masuk akal gitu kalau hanya main tapi yang datang silih berganti kan begitu. Fenomena IKN yang jadi sarang prostitusi ini emang kayak plot twist ya. Tapi kenapa sih bisa begitu? Jawabannya simpel, minim hiburan, akses terbatas. Bayangin, puluhan ribu orang pindah ke IKN, mulai dari yang pakai helm proyek sampai yang bermobil plat merah. Banyak dari mereka yang tinggal jauh dari keluarga alias long distance relationship. Hiburan terbatas sementara kebutuhan yang satu itu harus terpenuhi. So, jalan pintasnya, aplikasi hijau to the rescue. Nah, ini yang dianggap peluang alias ladang cuan bagi para PSK. Dari aspek sosial, dari sisi sosiologis, pasti ada. Saya kira saya mungkin akan menganalogikan seperti ada gula, ada semut gitu Mbak ya. Di mana di situ ada kegiatan, apalagi construction, apalagi di situ ada eksplorasi yang besar, mengasumsikan membutuhkan tenaga kerja yang besar. Tentu saja di situ pasti akan ada demand, dan salah satu demand itu adalah soal hasrat seks tadi. Dan kita harus paham bahwa itu memang menjadi kebutuhan hajat manusia yang sudah berabad-abad. Kalau itu kemudian sampai sekarang pun polisi tidak bisa menghilangkan itu, kan gitu. Tidak bisa menghilangkan itu. Dan saya yakin tidak akan bisa menghilangkan itu. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Caimin shock pas dengar laporan soal ini. Padahal otorita IKN bilang razia PSK sudah dimulai digelar sejak Ramadan kemarin. Tapi yang di atas bilang baru tahu, padahal yang di lapangan bilang udah lama tahu, bahkan sudah ditangani. Mantan anggota tim transisi OIKN Nirwono Joga malah bilang, persoalan prostitusi di IKN itu bukan hal baru. Ceritanya udah muncul dari tahun ke tahun. Cuma kayaknya pemerintah terlalu sibuk ngurus progres pembangunan sampai lupa ngecek apa yang tumbuh di baliknya. Sejak tahun 2022, 2023, dan 2024, cerita tentang itu sudah terjadi, Mas. Cuman cerita itu semuanya ditutup dengan pemberitaan yang fokusnya kepada pemberitaan pembangunan fisiknya, progres fisiknya. Sementara yang mitigasi sosial itu sama sekali tidak tercover, dan bisa diperkirakan tidak ada upaya serius untuk mencegah itu ya. Sehingga si penyedia jasa dari luar tadi mengambil keuntungan dari itu kan Mas sebenarnya. Ya, sehingga tidak ada pengendalian dari tingkat lokal, misalnya dari kompleks hunian, dari pengelolanya gitu ya. Misalnya sampai dengan tindakan dari pemberi kerja, misalnya dari selain itu taruhlah subkontraktor, sampai dengan Kementerian PUPR yang punya tanggung jawab sosial harusnya tidak menutup mata terhadap masalah sosial itu ya. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Thomas Umbu, tegaskan kalau ini masalah yang harus direspons dengan sangat serius. Karena praktik terselubung ini sudah mencoreng citra IKN sebagai kota masa depan. Sangat serius. Bahkan pagi tadi saya dan Pak Troy, kami baru selesai mengundang seluruh pemilik hotel, homestay, kos-kosan yang ada di wilayah Sepaku. Kami baru panggil semuanya, memberikan briefing bagaimana tata kelola yang harus mereka siapkan untuk mengantisipasi praktek prostitusi di IKN, terutama di wilayah Sepaku. SOP terkait dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah IKN sedang kami susun. Mudah-mudahan supaya selesai, itu jadikan panduan kami untuk mengendalikan fungsi keamanan dan ketertiban di wilayah IKN. IKN dibangun dengan mimpi besar tentang peradaban baru, kemajuan, dan lapangan kerja untuk generasi muda. Sekarang bangunan mulai berdiri, jalanan rapi, kantor-kantor kementerian pun mulai dihuni.
Ada seribuan ASN yang sudah kerja di sana. Kota ini pelan-pelan mulai hidup. Tapi yang tumbuh lebih cepat justru praktik-praktik gelap yang dibiarkan jalan tanpa kontrol. Wapres Gibran pernah janji 19 juta lapangan kerja. Tapi di IKN yang justru laku malah kerja-kerja informal yang nggak pernah masuk program negara. Prostitusi mungkin cuma satu dari sekian banyak tantangan sosial di kota ini. Tapi itu juga jadi cermin, seberapa siap sih kita bangun kota? Bukan cuma fisiknya, tapi juga manusianya. So, pertanyaannya, kita ini beneran lagi bangun masa depan atau cuma mindahin masalah lama ke tempat yang lebih jauh dari sorotan? Dan kalau ini benar-benar kota impian, siapa yang paling bertanggung jawab menjaga arah IKN tetap sesuai mimpi?